Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimuni dalam channel Atridodi. Hari ini saya masih di rumah guys, masih work from home. Nah, saya kedatangan tamu seorang guru. Siapakah beliau? Yuk kita intip. Nah, ini beliau. Silakan Bu. Ibu dari mana? Dari Lais, Bengkulu Utara. Oke. Beliau dari Lais guys, datang ke channel saya. Di Lais profesinya apa Bu? Seorang guru SD 018 Bengkulu Utara. Oke, perkenalkan dirinya dulu. Nama saya Rosma Nengsi, mengajar di SD 018 Bengkulu Utara. Bertugas sudah sekitar 26 tahun. Guru senior guys. Pasti pengalaman beliau sangat banyak. Yuk kita tanya-tanyain. Karena selama 26 tahun otomatis dari tahun ke tahun pengalaman pasti berbeda Bu ya. Iya. Tahun ini tahun 2020 pasti lebih istimewa lagi. Luar biasa istimewa. Pengalamannya Iya. sebagai seorang guru. Nah, sebelum kita lanjut perbincangan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Guys, beliau Ibu Rosma Nengsi. Kalau panggilan sehari-harinya siapa Bu? Ibu Ineng. Oh, Ibu Ineng. Mungkin saya panggil Ibu Ineng aja ya Bu ya, biar kita lebih akrab. Kita masih berjarak guys, karena di aturan pemerintah sesuai SOP jaga jarak Bu ya. Iya. Kita tidak boleh dempet-dempetan. Nah, pengalaman kita tahun 2020 work from home. Mungkin kalau di sekolah namanya study at home ya, kita belajar dari rumah gitu. Hal apa sih yang menurut Ibu yang menarik di sini? Iya. Kalau menurut saya banyak pengalaman dari belajar at home ini, belajar di rumah. Masalahnya pertama itu kepada orang tua. Pembelajaran buat orang tua, bukan main ngurus anak satu saja repot. Iya, repot benar-benar. Iya, ini udah banyak keluhan loh Mbak. Iya. Masalahnya untuk belajar ngajar satu anak saja orang tua sudah kewalahan. Kita libur udah berapa hari nih? Udah lumayan lama ya? Udah lebih 3 minggu ya. Udah menuju 1 bulan ya. Jadi orang tua sudah mendominasi kondisi anak. Kalau kita perhatikan, hal yang paling terasa bagi orang tua itu kalau dari kiriman WA yang disampaikan ke Ibu, keluhannya apa? Masalah materi pelajaran ya. Masalahnya sekarang untuk K13 itu anak merasa berat kalau orang tua yang membimbing. Karena apa? Kalau kita perhatikan dari pelajaran kelas 1, itu saya punya murid kelas 1, anak saya kelas 1. Jadi memang materinya luar biasa. Kalau orang tua tidak memahami, tidak mau, akhirnya bisa orang tua belajar juga di sini. Harus pintar orang tua sekarang. Jadi sistem pembelajaran dahulu dengan sekarang itu berbeda ya. Jauh sekali berbeda. Jadi orang tua benar-benar harus mengerti bagaimana sistem pembelajaran. Kemudian kalau dari guru sendiri, kalau Ibu merasa hambatan apa yang Ibu temui saat Ibu mengajar dari rumah ke anak, apa yang Ibu? Ini kalau kami di desa ya, masalahnya mungkin masalah sinyal susah. Kemudian ada orang tua yang belum punya HP ya. Ya. Kemudian ada juga orang tua yang mungkin kurang memperhatikan yang ke sana, masalah kemajuan zaman. Jadi itu kesulitan untuk menyampaikan tugas. Jadi kalau saya mengambil keputusan, itu anak yang tidak punya WA, itu saya suruh datang ke rumah. Oh, gitu. Dengan jaga jarak, ada berapa anak, murid saya ada 23 anak, itu satu kelas. Nah, itu mungkin sekitar 8 orang tidak punya WA. Jadi harus masih ada ketemu langsung dengan Ibu ya, walaupun masih jaga jarak, tetap ya dengan kita melakukan tugas di rumah. Oke, mungkin ini juga perhatian buat pemerintah juga ya, bahwa tidak semua teknologi itu sekarang belum semuanya mampu menikmati kemudahan-kemudahan tersebut.
Nah, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berarti tidak semua bisa kita lakukan secara online ya Bu ya. Jadi harus ada juga sebagian yang Ibu melakukan secara offline. Kalau keluhan dari anak ada nggak Bu? Misalkan kan di rumah kelamaan nih, ada rasa bosan nggak dari mereka yang langsung ketemu sama Ibu? Banyak anak yang menyampaikan rindu untuk sekolah. Aduh, iya, rindu sekali untuk sekolah, bertemu gurunya, bertemu teman-teman, yang lebih lagi yang saking bisa kita buat tertawa, tidak pernah diberi uang jajan oleh orang tuanya. Ini mungkin banyak keluhan, mungkin kita nanti survei ini juga ya. Ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak kepikir oleh kita, itu ternyata jadi alasan mereka untuk pingin ke sekolah ya. Saya juga melihat ada beberapa video tuh anak-anak SD, TK tuh nangis-nangis rindu sama ibu guru katanya. Jadi kalau seandainya siswa merindu ibu guru, gimana sih perasaan Ibu? Ya tetap rindu loh sama anak-anak, apalagi kita seorang guru yang biasa kita hadapi sekian murid. Sekarang kita tidak punya murid di rumah. Nah, enak kalau kita punya anak, bisa kita mendidik anak yang disuruh sampaikan untuk belajar di rumah. Yang tidak punya anak pasti merasa kesepian, pasti. Nah, untuk orang tua atau guru-guru yang tidak memiliki anak lagi yang harus dibina, itu gunakanlah waktu sebaik-baiknya, gunakan lingkungan, tidak usah keluar rumah, bercocok tanam. Jadi menggunakan lingkungan hobi, betul sekali. Kalau mungkin kalau kita pernah nggak Bu melakukan online, misalkan tatap muka tetapi dengan online di rumah menggunakan program gitu, di LAIS pernah dilakukan? Ini yang belum ya. Belum. Sekarang kan lagi banyak tuh ruang belajar dan lain sebagainya yang memberikan media untuk mereka masih bisa kontak langsung, tetapi menggunakan media internet. Itu belum dilakukan, mungkin karena karena sinyal, kemudian anak-anak juga masih SD ya. Cuman kalau anak SD itu dia cepet, mereka lebih pintar, dan mereka lebih biasanya kalau untuk teknologi mereka lebih peduli gitu kan. Jadi permasalahan bermacam-macam Bu ya. Jadi tahun 2020 ini pelajaran besar untuk kita semua, baik itu pelajaran untuk siswa, pelajaran untuk guru, dan pelajaran untuk orang tua ya. Betul sekali. Kemudian saya juga banyak tuh baca di media sosial, di Facebook, di IG dan lain sebagainya, guru makan gaji buta. Saya mau klarifikasi ini, karena sebagian besar orang menganggap anak sekolah libur gitu kan, guru tetap terima gaji, enak dong jadi guru makan gaji buta. Itu salah tangkap. Itu salah kaprah. Jadi kalau menurut saya klarifikasi, klarifikasi. Masalahnya rasanya guru lebih banyak keluar biaya ini Mbak. Masalahnya dengan ada kita menghubungi anak, perlu kota yang banyak. Ini gaji digunakan untuk itu loh. Walaupun kita nggak punya transport ke sekolah, tapi kita menggunakan media lain yang sama, mobilitasnya sama. Jadi kalau seandainya orang berpendapat seperti itu, saya luruskan. Kemudian luar biasa. Bisa dicek tugas-tugas siswa. Boleh ya. Banyak tugas itu harus dikirim. Kalau kami di SD 018 Bengkulu Utara, itu tugas lapor kepada kepala sekolah. Kepala sekolahnya siapa Bu? Oh iya, kepala sekolah boleh diperkenalkan, Ibu Ermiati SPD. Halo Bu Ermi. Halo Ibu Ermiati. Iya, itu harus dilaporkan. Jadi anak saya berapa orang masuk, saya harus kirim ke WA grup sekolah. Gitu ya. Tugas-tugas anak saya. Jadi kepala sekolah tetap ngontrol, enggak makan gaji buta juga. Makan gaji buta. Jangan salah. Jadi kita tetap bekerja walaupun tetap di rumah. Ya, berarti pemerintah kan mengatakan work from home gitu kan. Bekerja dari rumah gitu. Jadi jangan dianggap kita di rumah enak-enak, leyeh-leyeh kan. Padahal kita tetap kerja. Jadi perlu orang tua ketahui, perlu teman-teman di rumah ketahui bahwa guru tidak makan gaji buta selama COVID-19. Kita tetap kerja, kita tetap melaksanakan semua aktivitas, bahkan tenaganya lebih banyak ya Bu ya. Banyak. Ya, yang selama ini apalagi kalau kita
bukan bicara masalah fisik atau umur ya. Iya. Kalau udah umur 40 tahun ke atas itu kalau udah buka HP itu kadang pusing ya Bu ya. Pusing. Tapi pemerintah dituntut, kita dituntut untuk bisa lebih bekerja, proaktif. Kasihan anak-anaknya. Pesan untuk orang tua? Ya, untuk orang tua di rumah, di mana saja, pesan saya ya Pesan Ibu Ineng. pesan Ibu Ineng supaya lebih memperhatikan anaknya, bahwa untuk mendidik anak satu saja sangat berat. Jadi jangan pernah protes guru kalau ada yang kurang, misalnya tentang guru, tolong ditanya langsung. Itu Guru lebih juga baik. manusia Bu ya. Guru manusia. Punya banyak kekurangan. Jadi Iya. satu saja kita begitu sulit mendidik. Bayangkan kalau guru di kelas itu 35 ya. Anak, Bahkan 40 lebih ya. anak, iya. Untuk mengcover semuanya, guru dituntut. Guru itu sebenarnya seperti malaikat sih, benar nggak sih? Malaikat tanpa sayap. Iya, malaikat tanpa sayap. Jadi ya dia akan melindungi semua anak-anaknya. Nggak pernah guru merasa mendoakan anaknya untuk tidak jadi siapa-siapa. Jadi iya, kita guru selalu mendoakan yang terbaik untuk anak. Jadi kepada orang tua sekali lagi, kita ayolah selama COVID-19 kita didik anak kita, jangan biarkan dia main HP terus ya. Iya. Main Gunakan games waktu di terus, rumah untuk belajar. gunakan waktu di rumah. Kemudian mungkin juga ada hal yang perlu ditanamkan, yaitu pendidikan karakter. Iya, karakter untuk Pendidikan anak. karakter untuk anak. Jadi selama ini dia nggak peduli dengan orang tua pekerjaan di rumah. Sekarang karena Harus waktunya bisa, full di iya. rumah, bisa bantu-bantu. Bantu orang tua. Mungkin kita di sekolah, guru di sekolah tidak bisa menanamkan itu 100%. Iya. Karena adanya wabah COVID, bukan kita tidak usah mengambil negatifnya dari COVID-19, kita ambil harus ambil positifnya. positifnya, bahwa dengan adanya COVID ini kita bisa melatih, orang tua bisa melatih pendidikan karakter Untuk anak ya. untuk anak. Oke, sebelum Bukan kita lanjut, karakter saja Mbak, moral juga perlu. Iya. Jadi itu bisa ditanamkan untuk anak kita di rumah. sebelum lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya. Guys, setelah kita bicara banyak masalah COVID-19, belajar dari rumah, mungkin ini bisa untuk orang tua Bu ya. Kita udah pesankan juga pada orang tua bahwa belajar di rumah penting. Tadi ada pembelajaran karakter, terus pembicaraan kita juga tentang pembelajaran moral ya. Hal itu yang akan membuat anak kita nanti mengingat ya tahun 2020 COVID-19 yang sangat luar biasa. Ternyata ada di tahun 2020 ini belajar di rumah. Dan ini pengalaman juga dari 20 berapa Ibu? Majan 26 40. mungkin tahun Baru kali ini. baru kali ini ya Dapat belajar di rumah. dapat belajar dari rumah. Kalau dulu kita pinginnya libur ya Bu ya. Iya, sekarang mau sekolah terus. Sekarang gimana? Udah capek di rumah atau gimana? Atau masih mau dilanjutkan liburnya? Rasanya sangat rindu sekali. Mungkin jangan sampai Ditambah ya, terlalu jangan panjang. terlalu panjang. Semoga dengan cepatnya berlalu COVID-19 ini, Masa pandemi Iya. ini selesai dengan cepat. Kita memasuki bulan puasa Ramadan, bulan suci dengan penuh ketenangan ya. betul. Kemudian kita kembali ke sekolah, kembali kita ke sekolah, kembali belajar seperti biasa. Cukup sudah untuk belajar di rumah, cukup sudah pelajaran ini, teguran ini dari kita ambil hikmahnya bahwa di tahun 2020 wabah sebenarnya bukan hanya mengenai Indonesia kita saja, Indonesia, tapi dunia hampir dari 150 negara ya terpapar COVID-19. Jadi mudah-mudahan di bulan depan kita bulan ini kita puasa ya. Bulan ini kita puasa, kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, Bisa kumpulin masjid kembali, bisa sholat bareng gitu ya. Pesan untuk orang tua masih ada Bu?
itu saja untuk orang tua. Mungkin dengan adanya libur di rumah Perhatikan ini, kembali anakmu, perhatikan gitu kan. anaknya, betul-betul diperhatikan. Kemarin kan dititip ke sekolah sekian jam, nah ini tolong di rumah diajarkan sekian jam. Setelah Jadi, pelajaran ya, ini tetap ya, setelah Ya. selesai COVID-19 tetap tetap perhatikan perhatikan orang tua. seperti yang Iya. dilaksanakan sekarang. Ya, mungkin ini mungkin pelajaran buat kita orang tua ya. Menghargai guru. Ya, lebih menghargai dulu. Ternyata mendidik seorang anak itu Sangat sulit. Jadi kita kembali sama-sama. Kita kembali, mungkin kita cukupkan pembicaraan kita sampai di sini Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Kapan-kapan jangan kapok datang lagi ke channel saya. Ya, buat teman-teman di SD 018 Bengkulu Utara. SD 018 Bengkulu Utara, jangan lupa tonton channel ini, like, komen, subscribe, dan di-share ke media sosialnya. Mudah-mudahan channel ini bisa membesar dan bermanfaat untuk orang banyak, bisa menjadi inspiratif. Sampai di sini dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.